Aduh, tadi saya sudah bikin, saya kira sudah terekam, ternyata belum terekam. Ya udah, saya terpaksa kita ulangi lagi supaya ini demi teman-teman ya. Saya ulangi lagi ya. Sebenarnya tadi sudah, cuman nggak tahu kenapa bisa nggak terekam. Yang pertama tadi kan saya sudah buka ini ya, sudah buka ya, sudah membuka terus. Nah ini akar yang sudah jadi, akar yang tanda-tanda jadi itu yang sebegini ya, warnanya coklat. Nah keduanya, yang pertama oke, aduh, ya udah nggak apa-apa, kita mulai lagi. Ini sudah tercampur ya, ini tadi apa, kotoran hewan. Tadi itu kan tahapnya itu saya ulangi, sebenarnya ini terpaksa mau mengulangi karena sudah tercampur. Pertama itu kan tanah dulu, setelah tanah. Nah ini harusnya setelah tanah begini nih, tapi ini karena sudah tercampur kohenya ya mau nggak mau ya. Nah, tanah begini baru diisi kohe, harusnya diisi kohe, kotoran kambing ini sedikit aja, setengah. Jadi tujuannya itu untuk menyimpan cadangan makanannya tanaman ya, pupuk lah kalau bahasa kita itu. Nah baru timbun lagi. Nah ini karena sudah tercampur, ini kan sudah ada kohenya sebenarnya, karena tadi kita kadang harus ngulang nih. Nah ini isi lagi terus. Nah ini karena sudah ada kohenya ya udah kita campur aja. Sebenarnya bisa aja sih langsung campur-campur juga boleh sih, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman saya itu biar ada stoknya aja, jadi kadang-kadang saya kan nggak bisa tiap minggu nyiramnya atau ngasih pupuknya. Jadi caranya ya saya bikin cadangan makanannya melalui kohe kambing ini. Oke, sudah segini ya, sudah segini. Nah ini sudah saatnya kita akan, nah ini proses paling pentingnya di sini, ya. Ini harus benar-benar, kalau di sini keliru hasilnya juga akan keliru nantinya. Oke, sudah, kita masukkan lagi tanah, masukkan terus tanah sama. Nah, harusnya tadi itu di sini kan sudah tambun tanah ya, harusnya tadi kita kasih kotoran ayam, kotoran kambing di atas ini, baru isi lagi tanah. Ini nggak apa-apa taruh di sini juga nggak apa-apa karena itu kan pupuk juga. Jadi apa-apa. Ini teman-teman, di sini proses penting yang harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai keliru. Ini kan kita merasa sudah padat kan? Belum, ini masih jauh dari kata padat. Jadi memang benar-benar harus padat, ininya harus benar-benar padat supaya dia akarnya langsung beradaptasi ke tanah. Jadi dia langsung ini, jadi dia nggak perlu harus menggugurkan daunnya supaya dia bisa kan menggugurkan itu sebenarnya proses dia kekurangan makanan sementara bebannya tinggi gitu. Jadi dia mengurangi, jadi dia mengapakan daunnya, menjatuhi daunnya, menggugurkan daunnya supaya ada pupuknya. Itu sebenarnya tujuan dia itu, menjatuhkannya supaya dia sumber makanannya lebih banyak dan bebannya nggak banyak, bebannya berkurang. Nah tapi kalau kita langsung begini bikin padat, dia tidak perlu menggugurkan. Kalaupun harus menggugurkan daunnya paling satu atau dua daun yang digugurkan ya, dia langsung akan tetap hijau. Ini kuncinya adalah pemadatan di sini. Jangan sampai dia tidak padat. Makanya saya selalu menggunakan, karena saya kekuatan tangan saya kurang, saya pakai gini, ini sama martil. Jadi saya beginikan. Nah, kan langsung kosong dia nih, bayangkan. Karena dia belum padat sebenarnya. Kalau nggak kita padatkan langsung, takut begitu dia jatuh hujan kan airnya jatuh nih, akhirnya goyang. Udah gitu kan kalau dia nggak padat, kena angin, ini kan batangnya goyang. Ketika batangnya goyang, dia akhirnya akarnya nggak rapat, jatuh ke dalam. Nggak rapat di tanah ini. Tapi kalau kita bikin padat begini, akarnya langsung padat, akarnya langsung beradaptasi di tanah ini. Jadi dia nggak perlu menggugurkan daunnya. Jadi kita nggak akan melihat dia coklat itu kan, kuning coklat gitu. Kita nggak perlu. Langsung ini nanti akan tetap hijau.
tetap hijau dia. Bahkan yang ada bijinya ini pun dia nggak akan busuk, karena dia akan justru akan membesar, sama seperti pohon di atas tadi itu. Jadi dia, karena dia udah punya stok makanan yang berlebih gitu, dan akarnya langsung beradaptasi. Dan ini, aduh, ini dia. Nih, oke. Oke, udah. Ini kan nanti kita ganjal aja nih pakai kayu ya, kita bikin begini deh. Tenang aja. Makanya itulah pentingnya kerapatan. Tingkat kepadatan apanya nih, tingkat kepadatan tanahnya sangat penting supaya dia tidak goyang. Ketika kita ganggu pun dia nggak goyang. Nah, membuktikan dia rapat atau belum nih. Nah, ini belum rapat nih, dia masih goyang. Kita tambahin lagi tanahnya, tambahin terus sampai benar-benar padat. Jangan ragu untuk menambah. Kalaupun nanti kita ada stok tanah, jadi kan tambah dibantu air hujan, dia akan semakin padat. Oke. Nah ini. Oke. Oke. Jangan ya, takutnya luka batangnya. Jadi ya makanya hati-hati juga tingkat memadatkannya. Nah, ini kan udah padat banget sebenarnya, sudah benar-benar padat, tapi kita paksa saja tuh. Jadi lebih baik kita padatkan terus. Toh tanahnya tanah gratis juga kan, nggak pakai tanah dulu. Nah, oke, yang dibeli tanah suburnya ini kan dari depan rumah aja, jadi santai saja. Oke. Ada, ini udah padat. Oke, nanti kita gantung, tapi nanti kita gantung lagi, ini kita pastikan lagi nanti dia rapat apa tidak ya. Selesai. Itu cara, mungkin orang merasa oh ini akan layu nanti. Tidak, saya jamin tidak, karena cara yang saya lakukan itu adalah merupakan cara yang sudah saya lakukan berkali-kali. Ini semua cara yang sama, tidak ada yang berbeda. Ini 9 ya, ada 9 yang bekas cangkokan berawal dari satu tadi yang seperti saya bilang. Semuanya caranya sama, seperti yang hewan tadi cara itu sama. Ini buahnya ini akan tetap hidup. Ya, dia memang masih kena kutu kubul. Ya udah, kalau memang kutu kubulnya udah, tinggal bikin gini saja, tinggal dipotongin aja daun ini. Nanti sebenarnya saya waktunya untuk menyemprot hari ini, tapi karena sudah hampir 1 bulan nggak disemprot. Tapi ya nanti sore-sore saya bisa nyemprotnya, nggak ada masalah. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan bekas pindahan cangkokan kemarin. Kondisinya sekarang seperti apa, sudah hampir 2 minggu. Ini kondisinya, ini dia. Ternyata dimakan ayam teman-teman, buahnya ya sudahlah. Nah, dia seperti ini sudah kondisi terbarunya. Ini ayam, maklum ada ayam saya banyak di belakang. Nah, ini kondisi terbarunya. Nah, dia dihajar ayam kemarin. Nah, apakah ini pasti hidup? Pasti, karena dia sudah muncul tunas barunya. Nih tunas barunya sudah muncul. Jadi kita tidak perlu mematahkan gitu loh. Ini
Ini dia. Ini kondisi saya ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya. Nih. Ini ya. Oke, kita lepas ini sudah sebenarnya udah bisa karena dia sudah hidup nih sebenarnya. Sudah hidup. Nah, ini bisa ya dibuang aja apa udah yang ini. Nah. Ini sayang sekali kemarin. Nah, dimakan ini sama ayam. Ya, sudahlah, kita ikhlaskan saja. Oke teman-teman ya, cukup ya. Oke, kita tunjukkan dari samping sisi ini ya. Nah, dari belakang nih, ini dari sini. Nah, ini kondisinya. Nih, nah, ini udah hidup ini, udah nggak bakal mati lagi nih. Nih, Oke teman-teman, saya cukupkan di sini. Salam, bertani itu keren, bertani itu hebat.